terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hebri Ciri Rombols dari kelas A3 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan HIV/AIDS atau pencegahan HIV/AIDS dan pengertian HIV/AIDS. Jadi, banyak orang yang tidak mengetahui apa arti dari HIV/AIDS atau banyak orang yang mengira HIV/AIDS itu sama, padahal tidak. Jadi saya akan menjelaskan di sini sedikit tentang HIV/AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus dan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi yang dimana HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau virus yang menghabis sel darah putih kita, sehingga virus itu dapat menyebabkan penyakit yang bernama AIDS. Jadi dari awal mulanya itu HIV atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh kita melemah, dan dari virus-virus yang masuk itu bisa terdapat AIDS atau penyakit-penyakit yang seperti kanker atau TB dan lain-lain. Nah, itu adalah pengertian dari HIV/AIDS. Terus bagaimana sih HIV/AIDS itu bisa tertular kepada kita? Nah, HIV/AIDS itu bisa tertular melalui dari 3 cara. Yang pertama itu berhubungan seks bebas atau berhubungan seks tanpa yang halal, atau berhubungan seks sebelum nikah, atau berganti-ganti. Sesudah nikah sih bisa terkena HIV/AIDS juga kalau kita melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti. Contohnya kayak berhubungan seks pada istri kita, terus yang kedua pergi ke tempat pub dan juga berhubungan seks di situ. Nah, itu juga bisa terkena HIV/AIDS karena berganti-gantian hubungan seks. Nah, terus berbagai jarum suntik, atau yang kedua itu berbagai jarum suntik itu penggunaan jarum suntik dipakai pada satu jarum suntik dipakai pada beberapa orang. Nah, itu bisa terkena HIV/AIDS juga karena HIV/AIDS itu identik dengan darah. Jadi dari darah itu HIV/AIDS itu bisa menular kemana-mana. Tetapi kalau dari nyamuk itu tidak. Dari tahun-tahun sebelumnya banyak mitos yang mengatakan bahwa HIV/AIDS itu bisa tertular dari nyamuk. Padahal itu tidak. Karena nyamuk itu menghisap, bukan mengeluarkan darah. Terus yang ketiga itu dari transfusi darah. Dari transfusi darah itu penularan HIV juga bisa dapat terjadi karena seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Jadi kalau transfusi darah itu jika seseorang atau klien menerima transfusi darah itu dari orang yang terkena HIV/AIDS, dia pasti akan terkena HIV/AIDS karena itu adalah penularan darah dari orang yang terkena HIV/AIDS. Dan juga ada juga satu dari keturunan. Jadi dari keturunan itu kita bisa tertular HIV/AIDS daripada saat bayi keluar dari rahim ibu. Kita juga bisa terkena HIV/AIDS karena di situ gen-gen dari ibu itu bisa tertular pada kita. Contohnya kayak kalau ibu kita itu punya HIV/AIDS pasti akan menular kepada kita. Atau jika memang tidak jadi penularan dari situ, bisa juga penularan dari menyusui anak. Banyak yang bertanya juga, bagaimana sih cara menyembuhkan HIV/AIDS? Apa sih obat dari HIV/AIDS itu? Apakah HIV/AIDS itu bisa disembuhkan? Nah, sejarahnya HIV/AIDS belum ada orang yang bisa disembuhkan dari obat, atau belum ada orang yang sembuh dari HIV/AIDS ini. Jadi HIV/AIDS ini akan merusak sistem kekebalan tubuh kita sampai kita sudah mati. Nah, karena banyak yang bertanya apa sih obat dari HIV/AIDS itu? Obat dari HIV/AIDS itu tidak ada. Yang ada itu pencegahan obat untuk virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pencegahan obat itu tidak menghilangkan HIV/AIDS, tapi hanya mencegah beberapa saat untuk kita bisa meninggal. Nah, yang pertama obatnya itu efavirenz, yang kedua etavirin, yang ketiga nevirapine, yang keempat lamivudin, yang kelima zidovudin. Nah, itu 5 adalah obat pencegahan virus untuk masuk ke dalam tubuh kita, bukan obat untuk mengobati HIV/AIDS. Ingat, HIV/AIDS itu tidak bisa diobati. Maka dari sekarang kita harus mencegah HIV/AIDS itu agar tidak terjadi pada
bangsa kita dan pada keturunan kita. Nah, karena kita harus mencegah HIV itu terjadi pada keturunan kita atau bangsa Indonesia kita ini, kita harus tahu bagaimana cara pencegahan HIV itu agar kita tidak terkena HIV itu. Nah, dari edukasi ini, pencegahan HIV itu yang pertama, gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, atau kalau bisa tidak usah berhubungan seks secara bebas. Nah, yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Nah, jangan berganti-gantian hubungan seks agar tidak terjadi HIV/AIDS itu. Yang ketiga, beritahu pasangan Anda bila Anda positif HIV agar pasangan Anda tidak menjalani tes HIV. Nah, dari ini maksudnya itu beritahu kalau pasien atau orang yang melakukan hubungan seks itu kalau dia itu menderita HIV/AIDS agar yang satunya itu tidak mencoba atau mentes HIV/AIDS di rumah sakit dan tidak terjadi penyebaran HIV/AIDS tersebut. Nah, yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda diagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai pengaruhan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Nah, dari cara yang keempat ini diskusikan terhadap dokter agar baik kita itu tidak terkena HIV/AIDS juga. Jadi mungkin dari cara ini kita bisa melapor ke dokter bahwa ibu-ibu bisa melapor ke dokter bahwa jika dia sudah terkena HIV, dia bisa mencegah anak dia untuk terkena HIV juga. Karena dokter itu sudah punya banyak cara untuk mencegah. Nah, terus yang terakhir, bagi pria itu disarankan untuk bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Nah, sekian edukasi HIV dari saya. Terima kasih.